Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Statistik B akan mempresentasikan review paper penelitian distribusi teoritis dengan judul Probabilitas jumlah kecelakaan tambang di Indonesia tahun 2019 menggunakan distribusi Bayesian. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Mita Nurul Azizah dengan NIM 22241010276. Saya Adrian Akbar Ramadhani dengan NIM akhir 2010. Saya Lailatul Aki Fitrianingsih dengan NIM akhir 2019. Saya Awal Nurlinda dengan NIM akhir 2034. Dan saya Restanti Mazaluna Sakinandita dengan NIM akhir 2044. Baik, untuk poin yang pertama, di sini membahas tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Untuk poin yang pertama, tingkat kecelakaan tambang. Jadi, di mana permasalahan ini mencakup pertanyaan tentang jumlah kecelakaan yang terjadi dan bagaimana tingkat kejadian kecelakaan tersebut dapat diestimasi. Selanjutnya, prediksi kecelakaan tambang. Jadi dengan menggunakan distribusi Bayesian, permasalahan yang dapat diangkat yaitu bagaimana memprediksi jumlah kecelakaan tambang di masa depan. Dalam hal ini, perusahaan menanggulanginya dengan memprediksi dengan baik agar pemeliharaan di lingkungan kerja dapat direncanakan dengan baik pula. Selanjutnya, evaluasi kebijakan keselamatan. Jadi, permasalahan yang dapat berkaitan dengan evaluasi kebijakan keselamatan ini kan telah diimplementasikan. Misalnya, apakah kebijakan tertentu telah berhasil mengurangi jumlah kecelakaan atau apakah ada kebijakan tambahan yang perlu diperkenalkan untuk meningkatkan keselamatan dalam pertambangan. Dan yang terakhir yaitu perbandingan dengan tahun sebelumnya atau lokasi lain. Jadi membandingkan jumlah kecelakaan di tahun 2019 dengan tahun sebelumnya atau dengan lokasi tambang lain, di mana permasalahan ini dapat membantu dalam memahami perubahan peluang kecelakaan dan membandingkan tingkat risiko antara tambang-tambang yang berbeda. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, poin rekomendasi solusi atau distribusi teoritis. Nah, pada berdasarkan penelitian pada paper ini, rekomendasi solusi untuk mengatasi permasalahan kecelakaan tambang di Indonesia adalah dengan menggunakan distribusi teoritis Poisson, di mana distribusi Poisson ini merupakan distribusi probabilitas diskrit yang menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu apabila rata-rata kejadian tersebut diketahui dan dalam waktu yang saling bebas sejak kejadian terakhir. Distribusi ini juga dapat digunakan untuk jumlah kejadian pada interval waktu tertentu, seperti jarak, luas, maupun volume. Dalam konteks ini, distribusi Poisson dapat digunakan untuk memprediksi jumlah kecelakaan tambang yang terjadi dalam waktu tertentu. Prediksi tersebut merujuk atau didasarkan pada kecelakaan yang terjadi pada tahun 2019. Solusi ini memungkinkan kita untuk mengestimasi peluang terjadinya kecelakaan tambang sebanyak 2 kali, 4 kali, dan juga peluang tidak terjadinya kecelakaan tambang dalam 1 tahun. Sehingga estimasi peluang-peluang ini akan dijadikan sebagai informasi dalam mengevaluasi resiko potensial serta mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 para pekerja tambang dengan lebih baik. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, metode yang digunakan. Metode yang digunakan untuk menentukan probabilitas jumlah kecelakaan tambang di Indonesia pada tahun 2019 ada tiga, yaitu metode penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data. Next. Poin A, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan secara detailnya adalah menggunakan metode distribusi Poisson. Next. B. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelusuran literatur dan sensus.
Penelitian ini menggunakan data jumlah tingkat kecelakaan tambang tahun 2019 dari internet, lebih tepatnya dari website Minerba One Data atau MODI ISDM. Dari data yang didapatkan dari Minerba One Data ini, total kasusnya yang terjadi pada tahun 2019 adalah 157 kasus. Next. Kemudian poin C, teknik analisis data. Untuk menganalisis data tersebut dapat menggunakan perhitungan dengan rumus-rumus dalam distribusi Poisson, yaitu P, X, titik, koma, lambda T sama dengan E pangkat min lambda T dikali lambda T pangkat X dibagi X faktorial, di mana X sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Keterangannya, lambda T sama dengan rata-rata banyaknya kejadian yang terjadi persatuan waktu atau daerah. X sama dengan banyaknya kejadian per unit, dan E bilangan natural atau bilangan Euler yang bernilai 2,71828 dan seterusnya. Baik, untuk selanjutnya adalah hasil dan analisis. Nah, penelitian ini tuh menggunakan distribusi Poisson untuk memecahkan permasalahan dengan langkah-langkahnya. Ialah yang pertama mencari rata-rata banyaknya kecelakaan persatuan waktu atau daerah yang dilambangkan dengan lambda. Rata-rata tersebut diperoleh dari jumlah kecelakaan pada satu tahun dibagi dengan banyaknya bulan. Lalu kita mencari probabilitas terjadinya kecelakaan sebanyak 0, 2, dan 4 kali dalam tahun menggunakan rumus. Sehingga memperoleh hasil yang pertama, probabilitas terjadinya kecelakaan tambang sebanyak 2 kali dalam tahun ialah 0,000177. Lalu probabilitas terjadinya kecelakaan tambang sebanyak 4 kali dalam tahun didapatkan hasil 0,0606519 atau dibulatkan menjadi 0,06. Dan yang terakhir, probabilitas tidak terjadinya kecelakaan tambang dalam setahun dia dapatkan hasil 2,06 sekian E-6 atau 0,07 E-6. Selanjutnya, Baik, yang selanjutnya adalah bagian kesimpulan. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa probabilitas terjadinya kecelakaan tambang sebanyak 2 kali dalam setahun adalah 0,000177. Kemudian probabilitas terjadinya kecelakaan tambang sebanyak 4 kali dalam setahun adalah 0,0606519 dan probabilitas tidak terjadinya kecelakaan tambang dalam setahun adalah 2,06 sekian pangkat min 6. Berdasarkan hasil tersebut, terlihat bahwa semakin banyak kejadian yang diharapkan, maka peluangnya juga semakin besar. Sehingga kemungkinan terjadinya kecelakaan tambang dalam setahun peluangnya adalah sangat kecil. Meskipun begitu, tetap diperlukan adanya upaya untuk meminimalisir jumlah kecelakaan tambang di Indonesia. Dan juga diperlukan adanya perbaikan sistem K3 bagi pekerja, sehingga pihak yang terlibat seperti perusahaan, lingkungan, maupun pekerja itu sendiri untuk kedepannya tidak akan dirugikan. Baik, mungkin demikianlah presentasi dari kelompok kami. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.